Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semua yang tetap semangat. Walau kita di rumah, kita harus semangat, tetap beribadah. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Hari ini 31 Januari 2021, minggu terakhir dan hari terakhir di bulan Januari. Cepat ya, sebulan. Apakah sudah melakukan target hidup baru seperti yang di agenda penanggalan? Target hidup baru itu suatu hal yang penting buat kita. Karena kita masih panjang sekali untuk masuk di dalam tahun 2021. Baik, marilah kita memulai ibadah pagi hari ini dengan saat teduh. Kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Panggilan berbakti dari kitab Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengundang kami yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadamu. Sentuhlah jiwa kami dengan belas kasih-Mu, sentuhlah pikiran kami, supaya bibir kami selalu mewartakan dan memuliakan Tuhan. Berkati ibadah pagi ini dari awal hingga akhir dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan dan berkati kami yang ambil bagian melayani dalam ibadah ini. Terlebih Bapak Gembala Jemaat kami, Bapak Pendeta Catur Ari, yang Tuhan percaya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tambahkan hikmat dalam pelayanannya, juga kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di kitab Wahyu 3 ayat 20. Tuhan sendiri berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau kita mendengar suara Tuhan dan membuka pintu hati kita, Tuhan akan masuk di dalam dan Tuhan bersama-sama kita." Amin. Saudaraku, marilah kita jangan mengeraskan hati agar kita mendengarkan suara Tuhan yang sedang memanggil kita untuk diselamatkan. Mari kita pujikan, sungguh lembut suara Yesus. Mama
berdosa pula. Hari demi perjanjian setia bagi aku dan engkau. Walau berdosa, terimalah kasih-Nya bagi aku dan engkau. Memanggil orang berdosa pula. Pulang yang kelelahan pulang. Sungguh lembut suara Yesus memanggil orang berdosa pulang. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal 5 ayat 1 sampai 13. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Amsal 5 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang-orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, "Ah, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapakah aku tidak mendengarkan suara guru-guru, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku?" Setiap orang yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan dan mujizat terjadi pada kita. Marilah kita dengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Caturari. Setelah kita pujikan, sujud di altarnya.
terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Firman Tuhan akan disampaikan Bapak Gembala kita,
Bapak Pendeta Catur Ari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, Minggu tanggal 31 Januari 2021, kita semua melewati bulan Januari dalam keadaan baik dan sehat. Saya bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, demikian pula dalam kita berjemaat. Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sepanjang bulan Januari, target tahun baru dengan semangat hidup yang baru. Dan kita pada pagi hari ini di minggu yang terakhir akan meringkas semua dari minggu pertama sampai hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena sepanjang 1 bulan ini Engkau memelihara kami. Kami dapat melewati minggu demi minggu dan pada akhirnya di akhir dari minggu kelima di bulan Januari ini. Kami bersama dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, berguna bagi sesama. Saatnya kami akan belajar firman-Mu. Hamba-Mu memohon pertolongan-Mu sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan setiap penjelasan firman Tuhan dapat didengar oleh jemaat, dapat direnungkan, dan pada akhirnya dapat dipraktekkan. Bapa di surga, kami mohon pimpinan dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita meringkas semua khotbah sepanjang bulan Januari, tentu Bapak, Ibu, Saudara kalau bisa melihat kembali di siaran kita, di channel kita, Saudara bisa memperhatikan target kita untuk tema bulan Januari ini. Dan saya akan meringkasnya untuk minggu kelima ini dengan pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa itu? Kita lihat, dan ini yang menjadi judul khotbah pada pagi hari ini. Yaitu target hidupku sederhana sebatas berkat Tuhan. Kalau kita merenung atas perjalanan sepanjang 1 bulan ini, apa yang paling membuat Bapak Ibu Saudara khawatir? Apa yang paling membebani hidup Bapak Ibu Saudara? Apa yang paling membuat Bapak Ibu Saudara mengalami perasaan takut? Tentu tidak dipungkiri dampak dari pandemi COVID-19 ini membuat termasuk kita semua mengalami hal yang sama. Tetapi kalau kita mau merenung sekali lagi atas setiap perjalanan hidup kita, ini baru di 1 bulan di awal tahun 2021. Apa yang membuat saya dan saudara menjadi sampai minggu ini ya, membuat saudara tidak lagi selera makan, minum, tidak bisa nyenyak tidur, ada. Kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, rupanya kita memerlukan satu kesederhanaan dalam cara kita memandang hidup ini. Kitab Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 34 ini yang menjadi nas khotbah pada pagi hari ini dengan judul khotbah target hidupku sederhana sebatas berkat Tuhan. Ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Kita akan melihat pokok yang pertama di sini. Demikianlah firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Untuk bisa memahami, kalau kita mau pasang target sepanjang bulan Januari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan hidup kita sehari-hari. Dari nas firman Tuhan ini kita menemukan yang pertama, memandang hidup sesederhana Tuhan memandang. Yang menjadi persoalannya, terkadang kita terlalu rumit memandang perjalanan hidup ini. Kita terlalu rumit, bahkan terlalu mikir yang jelimet berkaitan dengan kehidupan yang kita jalani. Berkaitan dengan hal-hal sederhana dalam kebutuhan kita sehari-hari, makanan, minuman, pakaian. Ini kalau kita buat rumit akan menjadi rumit. Kalau kita tidak punya uang yang banyak, kita akan berkata kita makan apa hari ini ya. Kalau kita punya uang lebih banyak lagi, kita makan di mana hari ini? Lalu kalau kita punya lebih banyak uang lagi, siapa yang akan kita makan? Wah, ini berbahaya ya. Jadi kita memandang sedemikian rumit dalam kehidupan ini. Berkaitan dengan pakaian juga demikian. Kalau kita cek dalam kehidupan saya dan saudara, sepanjang kita hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat, ada enggak kita melihat orang enggak berpakaian zaman sekarang ini? Mungkin kalau dulu cerita kakek nenek kita di zaman Jepang, orang pakai baju dari karung. Tapi kalau hari ini kan enggak seperti itu. Kita semuanya pastilah enggak ada yang sampai kedapatan enggak mengenakan baju kecuali dia sedang panas gitu ya. Lalu gerah badannya itu, lalu buka baju dan itu pun tidak sampai berkepanjangan, nanti dipakai lagi. Nah, dalam hal memandang sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara, apa yang membuat rumit dalam hidup ini? Terkadang yang membuat rumit itu akhirnya membuat saya dan saudara menjadi khawatir. Itulah sebabnya firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak pada waktu itu, ini kan sesuatu yang sederhana yang diberikan gambarannya. Ayo coba pandanglah di sekitarmu apa yang membuat engkau bertambah menjadi mengucap syukur. Kalau dari ayat 25 sampai ayat 29 ini kita melihat gambaran di ayat 26 ini berkaitan dengan kebutuhan makan hari demi hari. Pandanglah burung-burung di langit. Nah, ini perlu perenungan yang sederhana sebenarnya untuk kita bisa mengucap syukur atas setiap berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini. Pandanglah burung-burung di langit. Ya memang dia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi mereka bisa hidup. Dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Lalu kalau dikaitkan dengan kehidupan saya dan saudara, adakah hari ini kita mengalami keadaan sampai kita kesulitan tidak bisa makan? Itu kan hampir jarang. Lalu apa yang bisa kita
jadikan alasan untuk hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Itulah sebabnya menyimpulkan dari minggu pertama sampai minggu terakhir ini, target hidupku ini sederhana. Sesederhana Tuhan memandang kehidupan ini. Sederhananya dibandingkan dengan apa? Kita disuruh melihat keadaan sekitar. Burung-burung di langit ini kan sesuatu yang sering kita lihat. Kecuali kalau kita sepanjang hari ada di dalam rumah, di dalam kamar, kita tidak bisa melihat. Tapi pastilah kita keluar sejenak untuk jalan, untuk aktivitas olahraga dan sebagainya. Dan sejenak kita berhenti dan merenung, oh iya ya Tuhan memelihara mereka. Terkadang beban hidup yang kita jalani ini begitu menjadi berat, begitu menjadi rumit, karena kita tidak mau membandingkan. Membandingkan yang bisa membuat kita mengalami kelegaan. Jangan membandingkan yang membuat kita panas hati, ini bahaya ya. Seperti peristiwa Kain dan Habel itu ya. Kain menjadi panas hati karena apa yang dipersembahkan oleh Habel adiknya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senang. Bukannya mencari tahu apa penyebabnya persembahannya tidak diperkenan Tuhan, tambah dia marah dan bahkan membunuh adiknya. Nah ini kan hidup jadi tambah rumit. Dalam perjuangan hidup sama-sama yang kita jalani ini kan kita melihat sesuatu. Apa ya yang membuat dia bahagia? Apa yang membuat orang lain itu sukacita ya? Kok saya enggak ya? Jangan tambah ditumpuk dengan iri hati, jangan ditumpuk dengan kebencian, jangan tambah ditumpuk dengan praduga yang jelek. Akhirnya apa? Akhirnya itu menumpuk dalam diri kita dan kita tidak bisa memandang hidup ini sesederhana Tuhan memandang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus memandang sederhana dalam hidup ini? Sederhana Tuhan memandang. Terkadang kita begitu angkuh, terkadang kita begitu erat menggenggam dari sesuatu yang kita miliki. Dan terkadang itu memusingkan diri kita. Terkadang kita membuat tidak nyenyak tidur kita, tidak lahap makan dan minum kita. Itu karena apa? Karena kekhawatiran begitu menghimpit kehidupan ini. Lalu kita disuruh lagi memandang bunga bakung yang warnanya indah. Yang dibandingkan lagi Salomo saja dengan kemegahan jubahnya tidak seindah bunga bakung. Nah itu artinya apa? Artinya saya dan saudara dalam melihat keadaan satu dengan yang lain ini kan kadang-kadang orang Jawa mempunyai satu kebijakan budaya, kebijakan secara pemikiran yang dituangkan dalam perkataan itu kan bahwa hidup ini sawang sinawang ya dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesianya ya hidup ini saling melihat. Kadang-kadang apa yang kita lihat yang orang lain alami itu belum tentu seindah yang kita bayangkan. Terkadang kita menilai, oh enak ya jadi dia semua dia memiliki barang yang kita tidak punya. Kadang-kadang kita memandang orang lain dan terkadang pula orang lain memandang kita. Sehingga makanya sawang sinawang saling melihat ya. Nah, kalau orang bisa saling memandang, lalu apa yang kita tampilkan dalam kehidupan saya dan saudara? Apakah hidup ini harus diisi dengan banyak keluhan? Apakah hidup ini harus kita isi dengan kekhawatiran yang berkelanjutan, bahkan berseri. Khawatirnya tidak habis-habis. Bahkan hidup ini diwarnai dengan ketegangan. Akhirnya tidak ada satu
aura gambaran wajah yang cerah gitu. Coba perhatikan satu dengan yang lainnya. Wajahnya ini penuh dengan beban hidup atau wajahnya penuh dengan sukacita. Wajahnya itu penuh dengan iri, penuh dengan nafsu duniawi atau sudah bisa berkata hidup yang berserah diri pada Tuhan. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan, memandang hidup sesederhana Tuhan memandang. Kita bersyukur menjadi orang Kristen. Sederhana. Setiap kita mempunyai dosa, amin, kita meyakini itu. Tapi setiap kita punya keingintahuan bagaimana sih caranya dosa kita bisa diselesaikan. Kalau kita mau jalan yang rumit ya jadi rumit. Tapi ketika kita merespon anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengar kabar sukacita, Injil keselamatan. Dan kita mengaminkan, bukankah itu sesederhana yang Tuhan inginkan? Sederhana, dimulai dari pertobatan kita. Lalu kita percaya mengaminkan dia sudah mati bagi saya. Sekarang saya hidup bagi dia. Tidak lagi perlu dibebani untuk menjadi sempurna. Bahaya, hati-hati. Sempurna itu nanti kalau kita di surga. Jadi jangan lagi ditampilkan kesempurnaan yang palsu lagi supaya kelihatan sempurna gitu. Jadi dipalsu-palsukan gitu apa. Seolah-olah sempurna, enggak. Keselamatan di dalam Tuhan itu sederhana sekali. Bertobat percaya Yesus. Perlu tambah lagi lah Pak? Enggak perlu ditambah-tambah, enggak perlu dikurang-kurang. Bertobat atas dosa dan percaya Yesus. Mengaminkan dia mati bagiku dan aku hidup bagi dia. Lalu jalani hidup ini. Karena kita belum segera pulang ke surga ya jalani hidup ini. Dengan satu tekad semangat bahwa Tuhan sudah mati bagi saya, sekarang saya hidup bagi Tuhan. Kalau orang hidup bagi Tuhan, maka segala sesuatu yang dia katakan, yang dia kerjakan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Sehingga yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara ini ucapan syukur. Hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup berguna. Tidak lagi dipusingkan dengan kehidupan manusia lama. Tidak lagi dipusingkan lagi dengan hidup menjadi sempurna katanya ya. Sempurna nanti kalau sudah di surga bersama Tuhan. Rasul Paulus sendiri selagi kita mengenakan tubuh kedagingan ini. Kita bisa jatuh dalam dosa tapi kita tidak bisa dan tidak mau hidup dalam dosa. Di dalam memandang hidup ini mari kita pandang sesederhana Tuhan memandang. Kalau tidak mau memandang yang sederhana, kita disuruh keluar. Kalau kita mengalami kesulitan untuk memaknai memandang yang sederhana tadi, kita suruh keluar. Keluar rumah. Lihatlah burung-burung di langit itu yang Tuhan pelihara. Lihatlah bunga-bunga yang beraneka warni indahnya itu. Lihatlah juga rumput yang digambarkan bahwa hidup bagaikan rumput yang paginya masih segar lalu sorenya siangnya sudah lisut kena panasnya matahari lalu sore menjadi kering dan dibakar oleh orang dan begitu singkatnya hidup ini. Sehingga kalau kita memandang segala sesuatu ini sesederhana Tuhan memandang, kita bisa mempunyai kemurahan hati. Kita bisa mempraktekkan apa yang dinamakan ikhlas. Ya udahlah kamu mau ambil gitu. Jadi tidak ada lagi beban dalam hidup ini. Kamu mau omongin apa ya silahkan. Ya, sudahlah ya. Mau ambil gitu ya. Kan enak tuh hidup ini sederhana. Kalau sakit ya berdoa, menyerahkan hidup pada Tuhan. Diberkati kesembuhan, puji Tuhan itu artinya hidup kita untuk melayani Tuhan. Kalau sudah tiba waktunya dipanggil Tuhan ya sudah ya. Kita syukuri karena kita akan menuju peristirahatan di rumah Bapa di surga. Kan sederhana sekali.
Punya anak banyak ya puji Tuhan, itu artinya saudara diberi kekuatan, kemampuan untuk merawat dia sampai selesai. Tidak diberi anak ya puji Tuhan, ya, itu artinya bisa menjalani hidup ini, bisa berbagi lebih banyak. Kan sesederhana itu. Yang membuat rumit itu kalau kita bikin rumit. Mempertanyakan yang sebenarnya kamu tidak punya jawabannya. Mempertanyakan yang pada akhirnya membuat kamu terbayang-bayang, terngiang-ngiang di pikiran, akhirnya menjadi pusing, menjadi stres, berhalusinasi. Kalau enggak punya ya sudah. Lalu saudara berhalusinasi katanya punya. Kalau saudara berkesempatan datang ke RSJ itu saudara bisa lihat ya orang yang seolah-olah dia pegang uang banyak, ya hitung, itu padahal itu kertas koran disobek-sobek. Kalau saudara dulu, kalau orang itu dulu pengen jadi tentara lalu gak jadi tentara sampai dia selalu dia tiap ketemu orang siap garap hormat gitu ya. Jadi kan itu jadi rumit sendiri hidup yang dia jalani. Padahal kalau kita mau memandang, ini perkataan Tuhan Yesus, karena itu aku berkata kepadamu ya, janganlah kamu khawatir, lalu suruh pandanglah, ayat 26, pandanglah. Sesederhana Tuhan memandang. Di sepanjang jalan Kaliurang ini adalah kalau saudara mau merenung dari setiap orang yang hilir mudik itu. Itu ada mulai dari pom bensin Ngaglik itu ya. Itu ada bapak-bapak yang sudah tua itu jualan burger itu ya. Sudah tua. Tapi dia mau berjuang dengan hidupnya. Itu anaknya, menurut cerita, anaknya sudah ngomong, Pak enggak usah jualan lah. Enggak bisa, mumpung masih kuat ya tadi. Itu nanti dari pom bensin Ngaglik sampai di UGM sana dia mangkal di situ. Jadi sepanjang perjalanan itu ada orang yang sudah tahu jamnya, dia mau datang lewat jam berapa, langsung dia stop dia untuk beli burgernya. Dan kalau kita melihat itu semuanya sesederhana itu ya untuk bisa menikmati kehidupan ini. Sesederhana itu ya orang mencari nafkah. Enggak perlu yang sampai heboh-heboh gitu, sampai urusan pihak yang berwajib gitu ya. Sederhana jemaat bawah itu saudara kalau lihat itu semacam sepeda yang dia rakit sendiri itu sederhana dia. Belum lagi itu kalau saudara pom bensin yang di Jakal KM5 itu turun lagi itu nanti ada orang yang permak levis, permak celana itu ya. Servis sepatu atau baju atau tas itu ya. Itu dia duduk di situ dengan lapak sederhana, dia asik mengerjakan pekerjaannya. Sesederhana itu. Ini baru sepanjang jalan Kaliurang. Banyak cerita yang bisa kita simpulkan ya. Belum lagi kalau saudara ke Mirota itu banyak tukang parkir itu yang sederhana menjalani hidup ini. Itu mereka rupanya ada sip-sipan dan bergantian itu ya. Jadi enggak ribut berkelahi rebutan lahan, enggak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sudah mulai jenuh dengan beban hidup ya. Beban hidup saudara bukan saya sih merdeka-merdeka saja ya. Keluarlah. Lihatlah keadaan orang-orang yang di bawah saudara. Itu pasti kita akan tersentuh. Dia saja dengan keadaan seperti itu bisa melewati, menjalani hidupnya dengan sukacita sebatas yang dia bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus berkaitan dengan jangan kamu khawatir, ini kalau kita renungkan ya. Itu saudara kalau mau sungguh-sungguh merenungkan, lalu menerima kebenaran ini dengan sukacita, saudara akan lega gitu. Ya, coba disuruh memandang burung-burung di langit. Kemudian
bunga bakung di ladang, kan sederhana. Kalau hari ini sih kita bisa melihat tokoh-tokoh ya, orang-orang di setiap daerah punya daya juang yang hebat-hebat ya. Itu kan ada penghargaan ya, dari nol menjadi pahlawan ya. Itu dapat penghargaan mereka. Orang-orang yang punya kepedulian, misalnya terhadap lingkungan ya, dia rawat, dia tanam pohon, dia jaga hutan, dia jaga sumber air, mata air ya. Itu dapat penghargaan. Nah, anggaplah hidup saya dan saudara ini ya, seperti kitab Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita ini melewati berbagai rintangan dalam hidup ini, lalu kita bisa bertahan dan kita bisa menang. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan rumah tangga kita? Apakah kita mau memandang sesederhana cara Tuhan memandang, sesederhana Tuhan memandang? Atau kita membuat menjadi rumit? Misalkan kita yang, misalkan saudara yang sudah memposisikan diri sebagai orang yang berada misalkan ya, gaya hidup lah ya. Itu kan hanya jadi rumit sendiri. Coba sederhana seperti yang digambarkan di kitab Titus itu ya. Laki-laki tua adalah hidup sederhana, hidup bijaksana, mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Perempuan-perempuan tua, para pemuda, para keluarga muda, tuan dan hamba jalani hidup seperti yang Tuhan mau, maka semuanya menjadi indah. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih mempunyai beban hidup yang membuat kita khawatir, membuat kita bingung, membuat kita menjadi tidak punya pengharapan? Pandanglah, keluarlah, pandanglah sesederhana Tuhan memberikan gambaran dari hidup ini. Misalkan saudara sudah cukup umur dalam hidup ini, saudara bisa melihat cuaca. Ya. Kehidupan ini kan kadang-kadang bagaikan cuaca, hari ini kelihatannya panas terik, lalu tiba-tiba mendung, lalu turun hujan. Atau saudara bisa melihat matahari yang ini sudah sore, lagi tenggelam jadi gelap. Kan hidup kadang-kadang kita perlu renung ini, saya sudah sampai di bagian mana dari perjalanan hidup ini. Atau kita masih bagaikan matahari di siang hari yang begitu terik, yang begitu panasnya. Ketika kekuatan masih kita punya, ketika kita masih bisa buat apa saja. Tapi ada kalanya kita perlu memandang sampai ke sore hari, di mana kita sudah mulai kehilangan kekuatan, kehilangan kemampuan dalam hidup ini. Dan kita akan berserah kepada Tuhan, waktunya akan tiba. Memandang hidup sesederhana Tuhan memandang, menjadikan saya dan saudara memiliki sikap hidup yang benar seharusnya. Berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, melayani Tuhan, berbagi hidup dengan sesama. Sederhana. Ini terkadang menjadi obat dalam kehidupan saya dan saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setiap saya dan saudara ketika berbagi kehidupan, kadang-kadang kalau sudah usia, sudah lanjut, itu cerita tanpa henti, tanpa putus mengalir. Nah, itulah cerita kehidupan. Yang muda lalu tidak betah ya. Wah, ini kok lama banget ceritanya. Nah, nanti kamu juga akan mengalami masa-masa seperti itu. Itulah sebabnya ayo kita pandang hidup ini seperti Tuhan memandang sedemikian sederhananya. Kalau sedemikian sederhana, maka apa yang perlu kita lakukan? Hiduplah dengan tenang.
kuasailah dirimu supaya apa kata kitab Petrus? Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kami dapat membagi hidup, supaya kita bisa berbagi kehidupan ini. Situasi kondisi begitu menegangkan, begitu menakutkan, tapi kita hadir untuk memberikan pengharapan, menguatkan, meneguhkan. Sehingga kita menjadi bagian cara Tuhan untuk menolong sesama kita. Lalu orang lain disuruh lagi bukan lagi memandang burung, memandang bunga bakung. Pandanglah Bapak A, pandanglah Ibu A, pandanglah Saudara A gitu ya maksudnya ya. Jadi setelah kita mengalami itu semuanya maka ini namanya zaman sekarang orang mana sempat lihat burung, mana sempat lihat bunga bakung, lihatlah orang itu kata firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan target hidupku sesederhana sebatas berkat Tuhan. Menjalani hidup dalam batas kuasa Tuhan. Nah ini. Ayat 30 sampai 32 firman Tuhan berkata. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjalani hidup dalam batas kuasa Tuhan. Terkadang kita menjadi rumit, menjadi bingung. Ini sepanjang bulan Januari ini temanya tentang target hidup ya. Target hidup ini sebenarnya sebuah arah yang ingin kita capai yang tujuannya ini untuk memuliakan Tuhan, menjadikan kita semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup berkenan kepada Tuhan dan berguna bagi sesama. Ini bukan berkaitan dengan hal-hal yang jasmani, materi duniawi. Jelas ini akan memusingkan kita. Itulah sebabnya mari kita jalani hidup dalam batas kuasa Tuhan. Sadarlah bahwa saya dan saudara mempunyai kelemahan, mempunyai keterbatasan. Rasul Paulus berkata di dalam kitab Korintus bahwa manusia jasmaniku ini akan merosot. Tetapi manusia batiniah ini harus terus dibangun. Jadi kesadaran akan kondisi tubuh yang bisa merosot ini menjadikan kita memaknai bahwa hidup yang kita jalani ini harus dalam batas kuasa Tuhan. Itulah sebabnya kitab Yakobus berkata kalau engkau membuat perencanaan, membuat ini dan itu, jika Tuhan mengizinkan. Jika ini dalam berkat penyertaan Tuhan maka jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya lakukan apa menjadi bagian saya dan saudara. Dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya untuk memberkati saya dan saudara. Janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ini kan sebenarnya kekhawatiran yang sederhana sekali. Dalam taraf kebutuhan hidup manusia yang dasar ya. Makan, minum, pakaian ini kan yang mendasar. Lalu kalau orang itu sudah mencapai tingkat kesibukan yang luar biasa, mencapai tingkat aktualisasi diri yang luar biasa, bukan lagi tentang makan, minum, pakai yang dia renungkan, yang dia pikirkan. Bahkan yang dia khawatirkan. Ini berbicara tentang kerajaan bisnisnya, ini berbicara tentang
masa depannya, ini berbicara tentang semua yang bisa kerjakan yang melampaui kebutuhan dasar ini. Meskipun demikian kita juga disadarkan bahwa kita masih dalam batas kuasa Tuhan. Jangan melampaui apa yang batas wewenang Tuhan. Sampai-sampai kalau saudara melihat film Titanic itu ada arsiteknya berkata ini kapal ini tidak bisa ditenggelamkan oleh Tuhan sekalipun. Nah ini kesombongan terjadi. Banyak hal dalam hidup saya dan saudara kalau kita mau merenung dengan melihat keadaan sekitar. Di mana kesombongan itu akan mengalami dampaknya. Di mana orang yang menganggap dia melebihi, bahkan menganggap dirinya melebihi Tuhan, itu bisa kandas di tengah jalan. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah kita kan sudah mengenal Tuhan Allah. Kita kan sudah mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masa apa yang menjadi pergumulan kita berkaitan dengan hal-hal yang sederhana? Ayo coba kita pikirkan. Kita mulai mendoakan hal yang lebih besar. Hal yang lebih penting. Yang bukan hanya berurusan dengan urusan makan, minum, pakaian. Ini kan sebenarnya enggak usah doa pun Tuhan pelihara kita kok. Nah kita diajak sebagai orang yang mengenal Tuhan. Tadi kan kepada orang yang kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita yang mengenal Tuhan coba doakan yang lebih utama. Doakanlah yang lebih penting. Kalau berdoa berkaitan kebutuhan makan minum itulah bisalah itu ya. Artinya apa? Tuhan tahu dan bahkan Tuhan memberkati. Yang lebih besar apa misalkan? Ketika William Carey mulai mendoakan India, dia mulai memikirkan perkara yang besar. Dan dia akan bertindak dengan yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran sehat manusia. Ketika dia menawarkan untuk menjadi misionaris ke India, gereja asalnya menolak dia, tapi dia tetap berangkat. Dia menjadi orang yang kecil tapi dengan satu misi yang besar dan akhirnya dia menjadi babak misi modern. Nah itu memikirkan, mendoakan hal yang besar. Dalam hidup saya dan saudara, daripada kita dihantui oleh perasaan yang sebenarnya itu sederhana solusinya ya. Kalau makan minum apa solusinya? Yang saudara punya uang tinggal beli saja. Apalagi sekarang lebih mudah bisa pesan antar tinggal pesan saja. Yang menjadi persoalan kadang-kadang kita itu menjadi pelit terhadap diri kita sendiri. Sampai dibela-belain perutnya sampai kerucuk-kerucuk. Padahal kita punya uang untuk membeli. Itu pernah masuk berita dulu di Amerika ada nenek-nenek yang mati di kamarnya kedapatan kurus kering. Setelah diinvestigasi rupanya di dalam kamarnya itu harta kekayaan untuk hidup berkelanjutan sampai tujuh anaknya masih mampu. Kenapa orang sampai bisa sedemikian pelit terhadap dirinya sendiri? Karena kadang-kadang dia membatasi hidupnya. Seharusnya kita di bawah batas kuasa Tuhan, tapi terkadang kita membatasi diri kita sendiri. Akhirnya kita jatuh dalam apa? Dalam kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kau makan, apa yang kau minum. Dulu saya punya teman baik ya. Waktu itu gereja punya inventaris motor. Lalu ada berkat lagi rezeki dia dapat motor baru ya. Bukannya dia berkata puji Tuhan motor baru yang satu bisa untuk anak sekolah, tapi ya dia berkata lalu servisnya gimana, beli bensinnya gimana, aduh ya pusing dia.
Kadang-kadang mikirnya itu rumit gitu. Coba mikirnya dibuat bersyukur dan beruntung. Puji Tuhan ya ada motor baru lagi, anak bisa pakai, enggak usah antar jemput. Lalu mikirnya dia, lalu servisnya siapa yang bayar? Bensinnya kamu lah, tak gitu kan. Masa kamu punya motor baru lalu saya nanggung servis dan bensinnya, kan enggak mungkin, ya kamu. Kalau kamu punya motor ya pastilah bisa beli bensin, masa punya motor enggak bisa beli bensin. Nah itu kadang-kadang kita terjebak dalam kerumitan hidup itu karena kita yang membuat rumitnya. Nah sekarang yang ketiga, Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mensyukuri berkat pemeliharaan Tuhan. Ayat 33 dan 34 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Ini menjadi satu pendorong semangat dalam kehidupan saya dan saudara agar kita bisa berani menatap hari esok. Dengan satu keyakinan apa? Bahwa kesusahan hari ini ya cukup kita bisa tanggungnya. Besok ada lagi, Tuhan mampukan lagi. Jadi mensyukuri berkat pemeliharaan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, ini berkaitan dengan apa? Kerajaan Allah itu apa sih? Pemerintahan Allah yang menguasai baik surga maupun bumi, termasuk dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Nilai-nilai kebenaran itu tertanam dalam hati saya dan saudara sehingga kita mentaatinya. Kerajaan Allah ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Pemerintahan Allah. Sudahkah hati kita dikuasai oleh ketundukan pada firman-Nya? Pada nilai-nilai kebenaran. Pada prinsip-prinsip hidup kekristenan, itu yang dimaksud. Kalau itu semua sudah kita siap Tuhan taati, ya selanjutnya berkat itu akan cocok dengan karakter saya dan saudara. Itulah sebabnya sekali lagi tema kita hari ini, target hidupku sederhana, sebatas berkat Tuhan. Berkaitan dengan ayat 33 dan 34 ini, mari kita mensyukuri berkat pemeliharaan Tuhan. Mengapa orang menjadi begitu rumit menjalani hidup? Karena apa yang dia jalani hari ini, itu dia pikirkan 1000 tahun lagi, ya beban hidupmu jadi berat. Ya. Udah memikirkan, ya boleh sih memikirkan, gak ada orang menyalahkan kamu berpikir. Ya. Tapi kalau pada akhirnya pikiranmu itu membuat hidupmu jadi rumit, dan bahkan seharusnya itu engkau bisa memaknai yang sederhana sebagaimana Tuhan memandang sederhana hidup ini. Pandanglah burung-burung di langit, lihatlah bunga bakung di ladang, itu kan sesuatu sederhana. Yang semua kita bisa tahu. Tapi setelah itu orang tidak lagi memandang itu, lihatlah orang ini. Lihatlah Bapak A, Ibu B, Saudara A yang hidup percaya Tuhan, lihatlah hidupnya. Kan sekarang orang tidak mau rumit-rumit, masa orang suruh lihat burung apa gini, panas-panas terik, lihat burung, lihat orang. Nah, cocokkah hidup saya dan saudara? Ketika orang melihat kita, dia jadi terberkati enggak dengan kehidupan saya dan saudara? Atau orang lihatnya tambah pusing gitu, jadi repot sekali. Orang lihat kita jadi pusing, ini kok hidupnya jadi rumit sekali sih. Ada orang yang punya kemampuan untuk beli sepeda motor, dia masih naik sepeda ontel katanya. Lu kenapa gak beli motor? Enak sepeda ontel katanya. Nah, padahal itu kalau dia beli motor tuh lebih jelajah, perjalanannya lebih jauh. Kalau dia bekerja itu lebih efektif, jadi tidak capek di tempat kerja. Yang baru-baru yang lalu ya, orang Malaysia itu simpan uang di mana, di kaleng itu, dibuka uangnya, dimakan serangga, tidak bisa dipakai lagi uangnya. Padahal dengan uang itu dia bisa menikmati hidup, dia bisa beli apa saja yang dia mau. Tapi apa?
Karena dia rumit dengan hidupnya. Dia pikir kalau dia disimpan itu lalu dia nahan diri, tidak makan, tidak beli apa-apa. Itu uangnya jadi tambah banyak, tidak tambah rusak. Kalau sudah rusak ya tidak bisa dipakai. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah ketundukan kita pada firman Tuhan, ketaatan kita pada otoritas yang ada. Biarlah nilai-nilai kebenaran yang kita jalani itu akhirnya orang lihat kita. Nah kalau orang lihat itu Tuhan tambahkan kepadamu. Ya sederhana sajalah kalau kita berinteraksi dengan sesama kita. Itu kadang-kadang pintu rezeki itu terbuka gara-gara apa? Gara-gara kita menerapkan prinsip hidup yang benar. Ketika kita bisnis ya kita terbuka saja, kita lancar dan tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Orang jadi percaya. Ketika orang jadi percaya, orang akan ibaratnya itu pintu rezeki terbuka. Gitu. Tapi kalau kita rumit dengan diri kita sendiri, bahkan tidak ada nilai-nilai kebenaran yang kita praktekkan, itu orang jadi pusing lihat kita. Jangankan pintu rezeki terbuka, itu tertutup selamanya. Dalam interaksi kita satu dengan yang lainnya. Contohlah gembala dengan jemaat lah. Gembala jemaat yang mentaati prinsip-prinsip firman Tuhan, maka dia akan menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Sehingga dia menerima semua anggota gereja itu dengan penuh sukacita ini sebagai keluarga Allah dalam Tuhan. Tapi kalau gembala itu memusuhi jemaat satu dengan yang lainnya, mengadu domba itu jadi runyam ya. Dan bahkan bisa membuat pintu berkat dia Tuhan tutup melalui apa? Perilaku hidupnya. Yang seharusnya Natalan ada anggota gereja, Pak Pendeta ada berkat itu ya. Lalu kau bikin pusing jemaatmu, tidak dibuka berkatnya itu. Demikian pula dengan jemaat dengan gembalanya. Itu kan satu persekutuan yang indah yang dibangun. Ya. Jangan bermusuhan. Ya. Ada teman baik saya cerita, dia katanya dia punya gembala bikin pusing semua jemaatnya. Setiap nggak cocok lalu di WA group diblokir, dia tidak bisa kontak. Ya. Lalu gembalanya saling menantang, saya tidak takut, ini takut, tidak boleh seperti itu. Carilah dahulu kerajaan Allah ini. Maksudnya biarlah nilai-nilai kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan itu kamu praktekkan. Maka akan ditambahkan, ya benar ditambahkan. Kalau orang lain lihat kesaksian kita baik, lihat hidup kita baik, mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, Tuhan tambahkan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang bulan Januari ini kan kita berbicara tentang target hidup yang terus memuliakan Tuhan. Nah, di akhir dari bulan Januari ini, kiranya kita semuanya jemaat Gloria Kayen, target hidupku sesederhana sebatas berkat Tuhan. Berdasarkan kitab Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini. Apa tekad kita? Tekad kita adalah jemaat Gloria Kayen bertekad untuk memandang hidup dengan sederhana. Sesederhana Tuhan memandang. Sederhana itu bukan akhirnya kita jadi bego gitu, enggak ya. Artinya memandang dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, menilai segala sesuatu itu ditimbang, akhirnya kebijaksanaan kita yang terjadi. Lalu menjalani hidup ini sebatas dengan kuasa Tuhan. Ayo mari kita hidup di bawah kuasa Tuhan. Ada batasnya hidup ini. Jangan kita jatuh dalam kecongkakan, kesombongan. Menganggap kita yang paling segala-galanya. Enggak, ayo kita rendah hati. Mengasihi Tuhan. Lalu mensyukuri setiap berkat pemeliharaan Tuhan. Apa yang menjadi rumit dalam hidup kita? Tidak bisa memandang berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang sederhana sekalipun terima syukuri ini yang selalu saya sampaikan ketika renungan jam doa.
Tapi kalau kita tidak bisa terima, tidak bisa kita mensyukuri. Yang kita terima dari Tuhan kita syukuri. Karena itu bisa menjadi yang terbaik dalam kehidupan saudara-saudara. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalani hidup ini. Bulan Januari sudah kita lewati, masuk bulan Februari, dan kita percaya bulan depan punya kesusahannya sendiri. Tetapi bulan depan kita percaya Tuhan juga mampukan kita untuk menanggungnya dan kita berkemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah mentaati firman-Mu. Mohon pimpinan dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan yang memberkati kita semua. Kita percaya bila kita hidup menurut firman-Nya, Tuhan pasti mencukupkan dan buka jalan kehidupan kita, serta diluputkan dari segala bencana. Amin. Mari kita pujikan, ku tahu Tuhan buka jalan. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Doa penutup dan berkat dipimpin Bapak Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara, saudari yang berulang tahun di bulan Januari. Ibu Liliana, kemudian Ibu Kesi Sadik, Ibu Ria Ambaryoko, Saudari Nur Afni, Saudari Mita, Saudari Tirsa, Saudara Waldi, Saudara Irwan Siboro, kemudian Saudari Arsi dan Ade Ivan. Kiranya yang berulang tahun senantiasa diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian sudah selesai dan kami semuanya diberkati oleh pemberitaan firman dan kami bersuka cita karena beroleh kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau. Bapa, kami menyerahkan di bulan Januari ini Bapak, Ibu, saudari, saudara kami yang berulang tahun, Ibu Liliana, Ibu Kesi Sadik, Ibu Ria Ambaryoko, Saudari Nur Arni, Saudari Mita, Saudara Waldi, Saudara Irfan Siboro, Saudari Tirsa, Saudari Arsi dan Ade Ivan. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik, dengan umur yang bermakna,
dan kiranya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keluarga demi keluarga dalam jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam usaha dan pekerjaannya, sehingga setiap keluarga beroleh damai sejahtera dan berkat daripada Tuhan. Menyerahkan pribadi demi pribadi dalam jemaat-Mu, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang memiliki pergumulan hidup Tuhan menolong memberi kekuatan, dan kami semuanya yang setia, Engkau menambahkan bagi kami semangat untuk melayani Engkau. Menyerahkan 1 minggu ke depan kehidupan kami, mohon Tuhan melindungi dan menolong kami, sehingga seluruh kehidupan kami mencerminkan bahwa kami orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan berguna bagi sesama. Inilah doa dan penyerahan hidup kami. Bapa di surga, kiranya kami semuanya beroleh berkat dan perlindungan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun langkah hidup kita semuanya untuk hidup memuliakan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara sekalian dan jemaat Gloria Kain yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat menjalani hari demi hari dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kiranya Tuhan memelihara dan memberkati kita. Salam Maranatha.